Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu yang berjudul Modal Manusia, Pendidikan Kesehatan dalam Pembangunan. Kelompok 10 beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama Riano Evandanu dengan NIM 210600178 dan saya sendiri yaitu Yesi Badriatul Fadila dengan NIM 210600196. Dalam materi kelompok 10 ini yang akan dibahas pertama yaitu mengenai buruh anak-anak. Buruh anak-anak yang akan dibahas oleh saya sendiri. Pekerja anak merupakan masalah yang tersebar luas di negara-negara berkembang. International Labour Office atau ILO atau Organisasi Buruh Internasional, sebuah badan PBB yang memainkan peran penting dalam berbagai isu pekerja anak-anak dalam laporan 4 tahunannya tentang pekerja anak yang dipublikasikan pada tahun 2010 mengemukakan bahwa pada tahun 2008 terdapat 306 juta anak-anak yang berusia mulai 5 tahun sampai 17 tahun yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Tetapi hanya sekitar sepertiga dari jumlah itu yang diperbolehkan bekerja berdasarkan hukum nasional di negara masing-masing dan konvensi ILO yang berlaku. Kondisi kerja pekerja anak seringkali sangat buruk. ILO melaporkan sebagian survei yang dilakukannya menunjukkan bahwa lebih dari separuh pekerja anak bekerja keras selama 9 jam atau lebih setiap hari. Bentuk terburuk pekerja anak membahayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka, mengandung bahaya, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan perbudakan karena utang. Meskipun demikian, tidak jelas apakah dengan segera melarang semua bentuk pekerja anak merupakan kepentingan terbaik bagi anak-anak itu sendiri tanpa pekerjaan. Terdapat 4 pendekatan utama dalam kebijakan pekerjaan anak yang sekarang diterapkan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Yang pertama yaitu menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan kemiskinan. Yang kedua, mengedepankan penerapan strategi yang dapat menarik anak-anak ke sekolah yang mencakup perluasan pengadaan unit sekolah baru. Yang ketiga, memandang bahwa pekerja anak tidak dapat dihindari dalam jangka pendek dan mengedepankan pada cara-cara yang dapat meringankannya. Yang keempat, mendukung pelarangan pekerja anak. Selanjutnya yaitu kesenjangan gender. Di kebanyakan negara berkembang, perempuan muda menerima pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki muda. Bukti empiris menunjukkan bahwa diskriminasi pendidikan terhadap perempuan selain menghambat pembangunan ekonomi, juga memperbesar ketimpangan sosial. Upaya untuk memperkecil kesenjangan gender dalam pendidikan dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi kaum perempuan. Anak-anak perempuan juga mengalami diskriminasi dalam perawatan kesehatan di banyak negara berkembang. Sebagai contoh, di Asia Selatan, sebuah studi menunjukkan bahwa keluarga jauh lebih mungkin membawa anak laki-laki yang sakit ke pusat pelayanan kesehatan dibandingkan dengan anak perempuan. Perempuan juga sering kali mengalami penyangkalan hak reproduksi baik secara legal maupun ilegal. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Buruknya akses perolehan pendidikan dan perawatan kesehatan bagi anak-anak perempuan menunjukkan saling terkaitnya insentif ekonomi dan lingkungan budaya di banyak bagian Asia. Seorang anak laki-laki dipandang memberikan manfaat ekonomi masa depan seperti sebagai tempat bersandar orang tua di usia senja dan kemungkinan mendapat mahar ketika menikah serta seringkali dapat terus membantu di lahan pertanian orang tua. Sebaliknya, anak perempuan mungkin harus menyerahkan mahar ketika menikah yang sering terjadi pada usia masih sangat muda, cenderung akan pindah ke desa keluarga suaminya dan harus bertanggung jawab atas kesejahteraan orang tua suaminya ketimbang kesejahteraan dirinya sendiri. Perlakuan yang lebih mengutamakan anak laki-laki tersebut di atas membantu menjelaskan misteri-misteri perempuan yang hilang di Asia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menemukan bahwa jumlah perempuan dalam populasi ternyata jauh lebih sedikit dari biasanya diprediksikan berdasarkan norma-norma demografi. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan dan pembangunan. Banyak literatur
dan diskusi publik mengenai pendidikan dan pembangunan ekonomi, terutama pendidikan dan kesempatan kerja melibatkan dua proses ekonomi mendasar. Yang pertama, interaksi antara permintaan bermotif ekonomi dan respon penawaran bermotif politik dalam menentukan jumlah sekolah bermutu yang akan disediakan. Siapa yang memiliki akses ke sekolah itu dan apa jenis pelajaran yang mereka terima. Serta yang kedua, perbedaan penting antara manfaat dan biaya sosial atau pribadi dari berbagai tingkat pendidikan, serta implikasi semua perbedaan manfaat dan biaya itu terhadap strategi investasi pendidikan. Tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang, meskipun dipengaruhi oleh banyak faktor non-pasar, secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti komoditas dan jasa lainnya. Pada sisi permintaan, dua faktor utama yang memengaruhi tingkat pendidikan yang diinginkan adalah, yang pertama, prospek pelajar yang lebih berpendidikan untuk menghasilkan pendapatan lebih besar melalui pekerjaan sektor modern di masa depan atau manfaat pribadi atau individu, private benefit, keluarga dari pendidikan, dan yang kedua, biaya pendidikan langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung seorang peserta didik atau keluarganya. Pada sisi penawaran, kuantitas di tingkat sekolah dasar menengah dan perguruan tinggi sebagian besar ditentukan oleh proses politik yang seringkali tidak berkaitan dengan kriteria ekonomi. Karena besarnya tekanan politik di seluruh negara berkembang untuk menyediakan jumlah sekolah yang lebih banyak di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riano. Baiklah, materi berikutnya adalah sistem kesehatan dan pembangunan. World Health Organization atau WHO, salah satu badan penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menangani masalah-masalah kesehatan dunia, mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan yang benar-benar sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Enam pendekatan ini dapat memberikan kita landasan konseptual yang lebih baik, tetapi tidak dengan sendirinya menyediakan ukuran yang lebih tepat. Ukuran kesehatan lainnya yang diajukan WHO adalah lama hidup yang disesuaikan menurut difabilitas. Jadi, meskipun demikian, tingkat kesehatan rata-rata dapat menutupi adanya timpangan yang besar. Sebagai contoh, kaum minoritas dan penduduk di bumi di beberapa negara mungkin memiliki harapan hidup suatu dasawarsa lebih pendek daripada kelompok penduduk yang lebih dominan, dan tingkat mortalitas bayi mereka bisa mencapai lebih dari 3 kali rata-rata nasional 48. Dengan demikian, seperti halnya dengan tingkat pendekatan dan pendidikan, hal yang penting di sini adalah distribusi kesehatan di kalangan penduduk, bukan sekedar ukuran rata-rata. Sebagaimana yang dapat kita duga, orang-orang miskin memang kurang sehat dibandingkan mereka yang lebih kaya. Berikutnya, kebijakan untuk kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Kebijakan untuk kesehatan. Satu, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan dan memperbanyak tenaga medis. Yang kedua, mendorong kampanye kesehatan dan mencegah penyakit melalui penyuluhan dan promosi kesehatan. Yang ketiga, menyediakan program-program kesehatan gratis atau subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan yang efisien dan adil. Berikutnya, kebijakan untuk pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan sarana-prasarana pendidikan. Yang kedua, menjadikan akses pendidikan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
Yang ketiga, menyediakan beasiswa dan bantuan finansial bagi siswa yang kurang mampu, namun berprestasi. Yang keempat, mengembangkan kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan pembangunan nasional. Berikutnya, kebijakan untuk penghasilan. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui program-program pembangunan ekonomi yang tepat sarana. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Yang ketiga, mendorong pembentukan usaha kecil dan menengah dan pengembangan koperasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi yang relevan dan kebutuhan pasar kerja. Eh, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Terlebih dan terkurang kami memohon maaf, dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersilahkan untuk bertanya di kelas nantinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.